Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dari PKO 2019 Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kardiorespirasi. Kita mulai dari daya tahan kardiorespirasi dulu ya. Daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan sistem pernapasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Pada referensi yang lain, daya tahan kardiorespirasi disebutkan sebagai daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk menunjang sistem energi kerja otot atau metabolisme energi agar berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung dan paru-paru dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, genetik, dan aktivitas fisik. Faktor genetik akan membedakan kapasitas jantung, paru-paru, jumlah sel darah merah, dan hemoglobin seseorang serta jenis otot. Perbedaan kondisi fisiologis karena perbedaan genetik akan mempengaruhi daya tahan jantung paru-paru seseorang. Salah satunya penelitian yang dikenal dengan penelitian Framingham menunjukkan bahwa angka kematian yang disebabkan oleh serangan jantung 5 kali lipat lebih besar pada orang yang tidak giat dalam bergerak dibandingkan dengan mereka yang aktif bergerak badan. Dengan melakukan olahraga yang teratur dan sesuai dengan takaran, maka akan dapat membuat otot-otot jantung menjadi lebih kuat dan lebih lentur, serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mensuplai darah ke seluruh tubuh. Dalam olahraga dengan teratur, jantung akan menjadi lebih kuat dan lebih berdaya guna karena arteri yang mensuplai otot jantung dengan darah menjadi lebih besar ukurannya dan mengurangi risiko serangan jantung lebih lanjut. Melalui olahraga, jumlah darah yang dipompakan untuk setiap kontraksi bertambah dari biasanya, yaitu 90 gram ke 250 gram atau lebih. Lebih lanjut, Jonathan Kuntaraf atau Grantland menjelaskan juga jantung dalam keadaan istirahat bagi mereka yang aktif berolahraga denyut jantungnya lebih sedikit, yaitu sekitar 60 kali per menit dan bagi mereka yang tidak aktif berolahraga denyut jantungnya per menit mencapai 80 denyut. Dan ini berarti akan menghemat 28.000 denyutan per hari. Hal ini menggambarkan betapa beratnya kerja jantung bagi mereka yang tidak aktif berolahraga. Dengan berolahraga yang teratur juga dapat mempertinggi vitalitas paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ respirasi yang sangat berperan dalam penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Tentang peranan olahraga dalam meningkatkan konsumsi oksigen maksimal telah diteliti oleh Dr. Cooper. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa mereka yang melakukan olahraga secara teratur, paru-paru mereka mempunyai kesanggupan untuk
menampung 1,5 lebih banyak udara daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Pengukuran banyaknya udara atau oksigen di dalam paru-paru disebut VO2 max. Mereka yang mempunyai VO2 max yang tinggi dapat melakukan lebih banyak pekerjaan sebelum menjadi lelah. Ya, dibandingkan dengan mereka yang mempunyai VO2 max yang lebih rendah, lebih sehat dan lebih tinggi kesegaran jasmani seorang, lebih banyak oksigen dapat diproses oleh tubuh. Dengan latihan olahraga yang teratur akan mengambil banyak oksigen, yang berarti peredaran darah yang lebih baik dan sel otot lebih banyak mendapatkan oksigen pembuluh darah kapiler. Dengan demikian, mereka yang memiliki VO2 max yang tinggi akan memungkinkan mengaktifkan organ-organ fisiologis tubuh sehingga kapasitas dengan tersebut dapat terpelihara dengan baik. Melakukan aktivitas fisik yang teratur sangat penting dilakukan untuk memperlambat proses penuaan umumnya dan khususnya untuk memperlambat penurunan kapasitas kardiorespirasi. Karena sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dikutip oleh C.K. Game pada 1993 tentang manfaat medis dari olahraga yang teratur adalah sebagai berikut. Contoh-contohnya, peranan olahraga terhadap kardiorespirasi atau penyakit jantung koroner terjadi paling tidak 2 kali lebih sering pada orang-orang secara fisik tidak aktif dibandingkan mereka yang aktif. Dan dari mereka yang mendapat penyakit jantung koroner ini, mereka secara fisik tidak aktif cenderung lebih berat penyakitnya, dan kemungkinan penyembuhan dan kelangsungan hidupnya juga lebih kecil. Mereka yang secara aktif umumnya mempunyai tekanan darah yang lebih rendah, lebih jarang terserang tekanan darah tinggi. Mereka yang secara fisik aktif mempunyai fungsi paru-paru yang lebih baik, mereka umumnya lebih jarang merokok dan lebih jarang menderita kelainan saluran pernapasan. Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari melakukan olahraga teratur terhadap sistem kardiorespirasi, terutama pengaruhnya terdapat sistem transport. Dalam sistem transport oksigen, di sini ada berbagai komponennya. Berbagai komponen unsur yang terlibat antara lain yaitu sirkulatori, respiratori, dan faktor-faktor level jaringan, semuanya bekerja bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu menyampaikan oksigen ke otot-otot yang sedang bekerja. Dengan demikian, perubahan daya tahan kardiorespirasi terjadi pada organ jantung dan paru. Ada beberapa perubahan utama yang dihasilkan dari aktivitas olahraga yang dilakukan dengan teratur terhadap sistem kardiorespirasi. Di sini ada perubahan pada jantung, yaitu ada 5, yaitu 1, meningkatnya ukuran jantung. Kedua, yaitu menurunnya denyut nadi yang dihasilkan dari aktivitas olahraga secara teratur. Yang ketiga, meningkatnya isi sekuncup atau stroke volume.
Dan yang keempat, meningkatnya volume darah dan hemoglobin. Dan yang kelima, perubahan kepadatan kapiler dan hipertrofi otot. Perubahan pada paru, yaitu peningkatan ventilasi semenit maksimal. Yang kedua, peningkatan efisiensi ventilatori. Dan yang ketiga, peningkatan berbagai macam volume dalam paru-paru. Yang keempat, peningkatan kapasitas difusi. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang peningkatan ventilasi semenit maksimal. Peningkatan ventilasi dipengaruhi adanya peningkatan volume tidal dan frekuensi bernafas, sehingga hal ini akan berakibat terhadap peningkatan VO2 max. Dan yang kedua tadi, peningkatan efisiensi ventilatori. Efisiensi ventilatori yang lebih tinggi sebagai alat menyebabkan sejumlah udara bebas bergerak pada level konsumsi yang sama. Adalah olahraga yang teratur akan mengakibatkan peningkatan fungsi pulmoner, dan oleh karena itu volume paru-paru menjadi lebih besar. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas difusi. Orang yang terlatih cenderung memiliki kapasitas difusi yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak aktif berolahraga. Ini disebabkan karena volume paru-paru atlet menjadi lebih besar, sehingga bidang permukaan kapiler alveolar menjadi lebih besar. Dengan demikian, proses difusi dapat dilakukan lebih banyak. Untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi, maka diperlukan aktivitas atau usaha untuk memelihara laju denyut jantung pada satu tingkatan aman pada suatu periode yang panjang, seperti berjalan, berenang, atau bersepeda. Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi tidaklah harus sangat intensif, tetapi dimulai secara perlahan-lahan hingga secara berangsur-angsur meningkatkan ke aktivitas yang lebih intens. Ya, itu saja yang saya jelaskan tentang kardiorespirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.